Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karyawan PT Pundi Kencana. Selamat datang dalam materi training teknik pemadaman api dengan menggunakan APAR. Tujuan pelatihan hari ini dilakukan ialah agar setiap karyawan yang mengikuti dapat mengetahui jenis, fungsi, dan mampu mengoperasikan alat pemadam api ringan untuk pemadaman kebakaran pada tahap awal, serta mengetahui secara garis besar tentang teori kebakaran dan pemadamannya. Pokok pembahasan yang kita bahas hari ini diantaranya 1. Definisi api 2. Teori segitiga api 3. Klasifikasi kebakaran 4. Pertumbuhan dan fenomena api 5. Prinsip dasar pemadaman 6. Anatomi alat pemadam api ringan 7. Jenis alat pemadam api ringan 8. Cara penggunaan alat pemadam api ringan dan yang terakhir 9. Pedoman dalam pemadaman kebakaran tahap awal. Menurut NFA tahun 2017, api merupakan oksidasi, yaitu reaksi kimia yang dihasilkan dalam evolusi cahaya, panas, dan produk pembakaran. Sedangkan menurut Siswoyo, api ialah suatu reaksi kimia cepat yang terbentuk dari 3 unsur, yaitu panas, oksigen, dan bahan bakar yang menghasilkan panas dan cahaya. Definisi kebakaran sendiri ialah suatu peristiwa atau kejadian timbulnya api yang tidak terkendali, yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda dalam Perda DKI Nomor 3 Tahun 1992. Selanjutnya, teori terbentuknya api atau sering kita sebut teori segitiga api. Secara definisi bisa diartikan adalah unsur-unsur pendukung terjadinya kebakaran, di mana unsur tersebut adalah panas, bahan bakar, dan oksigen. Namun jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak pada keseimbangan yang cukup, maka api tidak akan terjadi. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi kebakaran yang terdiri dari 4 pengelompokan. Di antaranya adalah kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Pada kebakaran kelas A adalah kebakaran yang terjadi dengan bahan bakar padat dan logam. Contohnya seperti kayu, karet, plastik, dan lainnya. Pada kelas B ialah kebakaran yang terjadi dengan bahan bakar cair. Contohnya bensin, minyak tanah, spiritus, dan lain-lain. Sedangkan pada kelas C ialah kebakaran yang terjadi disebabkan kegagalan fungsi peralatan listrik. Dan yang terakhir, kelas D ialah kebakaran yang terjadi pada bahan bakar logam. Selanjutnya, pertumbuhan dan fenomena api. Dalam peristiwa kebakaran, api memiliki proses atau siklus hidup, yang di dalamnya juga terdapat beberapa fenomena pada proses tersebut. Seperti kita ketahui, api berawal dari unsur segitiga api yang terbentuk, maka terjadilah kebakaran. Pada tahapan ini kita sebut sebagai first ignition. Tumbuhnya api bersamaan dengan waktu dan panas yang dikeluarkan. Selama waktu berjalan, panas api yang dihasilkan dari proses kebakaran akan terus tumbuh dan melahap material yang ada di sekitar. Pada tahapan awal inilah, pemadaman menggunakan APAR akan diperlukan dan sangat efektif. Selanjutnya, pada tahapan pertumbuhan, api kebakaran dapat terhenti atau early decay secara sendirinya dikarenakan unsur oksigen yang kurang dalam proses pembakaran. Disebabkan api yang menyala terjadi di dalam ruangan yang ventilasinya tertutup. Pada tahap ini, api bisa padam utuh atau bisa juga terjadi menyala kembali. Api yang terkurung dalam ventilasi tertutup ketika mendapat oksigen dari pintu atau jendela yang terbuka akan menimbulkan fenomena ledakan black draft dan disertai flashover. Pada tahapan api berkembang penuh, api akan sangat sulit dipadamkan serta menghasilkan suhu panas yang tinggi. Untuk memadamkannya, diperlukan tim pemadam dengan peralatan pemadam lengkap dan memadai serta disesuaikan klasifikasi kebakarannya. Api yang terus bertumbuh lambat laun dengan waktu tertentu akan mati atau decay dengan sendirinya. Bersamaan dari bahan bakar yang habis untuk proses segitiga api tetap menyala. Selanjutnya ada prinsip dasar pemadaman api yang terbagi dalam 4 dasar. Yang pertama ialah menghilangkan bahan bakar. Kedua, pendinginan. Ketiga, penyelimutan. 4. Pemutusan rantai reaksi. Dasar dari pemadaman ialah menghilangkan salah satu dari 3 unsur segitiga api, baik itu oksigen, panas, ataupun bahan bakar itu sendiri. Selanjutnya adalah anatomi alat pemadam api ringan. Perlu kita ketahui bahwa APAR digunakan untuk pemadaman pada tahap awal. Untuk itu kita perlu tahu bagian dari APAR. Bagian-bagian APAR terdiri dari tuas, pin dan seal, selang, nozzle, penunjuk tekanan, handle,
data plat, dan tabung APAR itu sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis APAR. APAR memiliki beberapa jenis, diantaranya powder, foam, dan CO2. Pada setiap APAR memiliki efektivitas yang berbeda dalam memadamkan kelas kebakaran. Untuk APAR jenis foam, akan efektif memadamkan kebakaran kelas A dan B. Untuk powder, efektif untuk kebakaran kelas A, B, dan C. Sedangkan CO2 efektif untuk kebakaran kelas B dan sangat efektif untuk kebakaran kelas C, dikarenakan tidak meninggalkan residu setelah proses pemadaman. Untuk di pundi kencana, kita menggunakan APAR CO2 dan powder. Cara penggunaan APAR memiliki hal-hal yang perlu diperhatikan agar proses pemadaman dapat berjalan efektif dan tidak mencelakakan. Yang pertama adalah tarik pin dari pengunci tuas APAR. Selanjutnya, dekati sumber api dengan posisi diri membelakangi lidah api. Arahkan corong atau nozzle pada titik api. Selanjutnya, tekan tuas APAR. Lalu sapukan corong APAR kiri dan ke kanan di titik api agar media APAR dapat memadamkan dengan efektif sampai dengan padam. Selanjutnya, pedoman dalam pemadaman kebakaran tahap awal. Seperti yang sebelumnya sudah disampaikan, APAR merupakan alat pemadam yang digunakan pada tahap awal terjadi kebakaran. Setelah kita mengetahui tentang teori segitiga api, klasifikasi kebakaran, proses pertumbuhan api dan fenomenanya, kita akan bisa menilai api atau kebakaran yang terjadi di tempat kita bisa atau tidak dipadamkan dengan APAR. Karena kebakaran bisa sangat berbahaya dan kita harus selalu yakin kita tidak akan membahayakan diri sendiri atau orang lain saat mencoba memadamkan api. Sebelum memutuskan untuk memadamkan api, ingatlah hal-hal ini. Pertama, kita harus mengetahui apa yang terbakar. Kedua, hati-hati dengan fenomena api, mungkin bisa terjadi ledakan atau asap beracun. Ketiga, apakah api menyebar dengan cepat dari titik awal menyala? Perlu diingat, waktu yang tepat menggunakan alat pemadam kebakaran adalah pada tahap awal kebakaran. Keempat, jangan menggunakan APAR untuk memadamkan api jika api menyebar dengan cepat dari titik awal kebakaran. Kelima, jika api sudah menyebar dengan cepat dan besar, pilihan terbaik adalah segera evakuasi sesuai prosedur emergensi PT Pundi Kencana. Berikut adalah beberapa dokumentasi untuk training yang sudah dilaksanakan di PT Pundi Kencana pada training teknik pemadaman api dengan menggunakan APAR. Demikian materi training hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.